Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita mengenai macam-macam mafa'il, al-maf'ulat. Jika pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang al-maf'ul bih, maka pada pertemuan ini yang akan kita bahas adalah al-maf'ul mutlaq. Apa itu al-maf'ul mutlaq atau maf'ul mutlaq itu apa? Biasanya secara sederhana maf'ul mutlaq itu disebut juga dengan masdar. Maksudnya apa? Maf'ul mutlaq yaitu di sini ada saya menuliskan maknanya. Maf'ul mutlaq yaitu kata keterangan dalam sebuah kalimat yang memiliki fungsi untuk menguatkan atau disebut juga taukid. Menguatkan apa? Menguatkan pekerjaan yang disebutkan, yang disebut dalam kalimat tersebut. Atau untuk menjelaskan cara melakukan pekerjaan. Atau disebut dalam bahasa Arab disebut dengan bayanul fi'l. Kemudian juga berfungsi untuk menjelaskan berapa kali perbuatan dilakukan. Dan yang terakhir adalah untuk kata ganti dari menyebutkan fi'ilnya. Nah, itu yang dimaksud dengan maf'ul mutlaq. Terus maf'ul mutlaq itu ada berapa macam? Nah, maf'ul mutlaq itu ada 4 macam. Yang pertama disebut dengan berfungsi sebagai taukid. Kemudian yang kedua bayanul adad. Kemudian yang ketiga bayanul fi'li. Yang keempat adalah badalan minat talaffuzi bi fi'lihi. Kemudian maf'ul mutlaq ini diambil dari masdar, dari kata kerja yang dipakai dalam kalimat tersebut. Masdar itu apa maksudnya? Nah, bagi kawan-kawan yang sudah belajar ilmu tasrif, tentunya masdar itu sudah paham dan sudah kenal betul. Jadi masdar itu adalah ini secara dalam secara teknis di lapangannya. Masdar itu adalah kata yang hadir di kolom ketiga dalam tasrif istilahi. Nah, kalau kalian pernah buka buku Amsilah Tasrifiyah yang warna kuning itu, maka ada kolom seperti ini, fi'il madhi, kemudian ada fi'il mudhari, yang keduanya, kemudian yang ketiga masdar. Nah, setelah masdar itu ada isim fa'il dan seterusnya. Di sini saya tidak sebutkan semuanya, cuman bagian depan-depannya saja, fi'il madhi, fi'il mudhari, kemudian masdarnya, kemudian ditambah sedikit. Ini ada isim fa'il. Jadi yang disebut dengan masdar itu adalah kolom yang ketiga ini dan yang keempat sebelum isim fa'il. Masdar itu bisa ada sampai 4 macam itu kalau di dalam Amsilah Tasrifiyah. Jadi bentuk masdar itu ada banyak kalau dalam contoh di Amsilah Tasrifiyah. Ini contohnya yang seperti ini yang saya tuliskan. Fataha yaftahu fathan, maftahan, fahuwa fatihun. Nah, kata fathan ini adalah masdar. Fataha yaftahu fathan. Jalasa jalisu jalasan. Nazara yanzuru nazran. Wa manzaran. Akrama yukrimu ikraman. Wa ikramatan. Kabbara yukabbiru takbiran. Nah, takbir itu takbir sembahyang atau takbir Allahu Akbar ya, orang demo-demo itu takbir itu masdar. Masdar diambil dari kata kabbara yukabbiru. Nah, jadi maf'ul mutlaq itu mesti itu adalah kata si ininya masdarnya ini itu diambil dari kata kerja yang dipakai dalam kalimat itu. Berarti kata kerjanya mukadam fataha, yaftahu, ada fi'il madhi, fi'il mudhari. Kemudian si maf'ulnya
dari kata tersebut juga diambilnya. Nah, itu berarti disebut dengan maf'ul mutlak. Nah, untuk bentuk masdar ini saya harapkan teman-teman sudah menghafalkan amsilah tasrifiyah, tapi kalau belum, maka dengan kesadarannya masing-masing saya sangat mengharapkan Anda mempelajari atau menghafalkan perubahan-perubahan VL menjadi masdar. Karena kalau tidak paham ini, tentunya materi maf'ul mutlak menjadi agak kesulitan, agak terhambat. Oke, sekarang ini bentuknya masdar itu seperti ini, tapi ada spesifik pembahasan tentang masdar itu. Jadi kalau di kitab Jami' ad-Durus itu ada pembahasan tentang masdar dan ada beberapa macam masdar. Ada masdar marah, ada masdar taukid, ada masdar apa lagi ya? Masdar nau juga ada. Ada isim masdar. Nah, nanti itu bisa Anda pelajari di kitab Jami' ad-Durus. Bahasanya tentang al-masdar, cari di situ, ada di kita. Kemudian contohnya bagaimana? Nah, ini adalah contoh-contoh dari maf'ul mutlak. Jadi maf'ul mutlak tadi kan ada 4 macam ya. Ada taukid, kemudian apa lagi? Ada bayan nau, keterangan cara. Bayan nau itu artinya keterangan cara. Jadi ini taukid itu adalah penguat, penegas, memastikan pekerjaan itu benar-benar dilakukan. Kemudian bayanul adat ini adalah keterangan tentang berapa kali satu perbuatan dilakukan. Misalnya menyapu lantai, berapa kali dia menyapu lantai? 5 kali. Nah, maka dia menyapu lantai 5 kali. Nah, kata 5 kali itu menggunakan maf'ul mutlak. Bayanul fi'li itu bayanun nau'il fi'li. Nah, jadi di sini bayanun nau'il fi'li. Jadi keterangan tentang caranya perbuatan itu dilakukan. Jadi ini istilahnya kalau dalam bahasa Inggris itu adverb of manner, keterangan cara. Nah, kemudian di sini ada mengganti badalan dan talaffuzi pilih mengganti dari mengucapkan kata kerjanya. Nanti bagaimana contohnya? Kita lihat di bawah. Misal, yajlisu aliyun amamal fasli jasan. Nah, kata jasan ini kan diambil dari kata yajlisu. Jadi masdarnya itu, nah ini jasan itu masdar, tetapi diambil dari kata kerja di dalam kalimat itu juga. Jadi jangan dari kalimat sebelumnya atau kalimat sudahnya, tidak bisa. Jadi dalam rentet kalimat yang sama. Di sini kata kerja utamanya adalah yajlisu, kemudian fa'ilnya adalah pelakunya Ali. Nah, ini kata kerja utama ini kemudian memiliki masdar jasan. Berarti jasan ini maf'ul mutlak. Nah, di sini terjemahnya adalah Ali benar-benar duduk di depan kelas. Nah, ini pernyataan ini untuk menegaskan menghilangkan keraguan dari orang yang mendengar, benarkah Ali itu duduk di depan kelas? Ya, Ali benar-benar duduk di depan kelas. Maka jawaban kalimatnya diungkapkan dengan yajlisu aliyun amamal fasli jalsan. Nah, ini disebut sebagai taukid. Nah, taukid yang pertama ini. Kemudian yang kedua, yajlisu aliyun amamal fasli jalsatan hadiatan. Kita terjemahkan Ali duduk di depan kelas dengan tenang. Nah, di sini jalsatan itu juga dari kata jalasa. Ini masdar juga. Nah, ini kalau disebut itu namanya masdarun nau. Jadi nanti kalian bisa pelajari pembahasan tentang masdar itu ada di halaman Jami' ad-Durus sekitar halaman 180 sampai 100 halamannya. Itu ada pembahasan tentang masdar nau itu. Dia menggunakan pola fi'latan. Nah, jalsatan. Cuman di sini kita berikan keterangan sifat atau naat. Jalsatan hadiatan. Jadi ini naat mensifati kepada si masdar. Nah, maka cara menerjemahkannya adalah dengan tenang. Jadi mannernya, caranya.
Jadi kalau sudah dia masuk dalam kategori masdar bayan, now, fi'li, keterangan cara, maka tidak boleh lagi menggunakan terjemahan benar-benar. Jadi taukid itu sudah tidak dipakai lagi. Jadi jangan terjemahkan ini Ali benar-benar duduk di depan kelas dengan tenang. Nah, tidak boleh. Karena si masdarnya atau maf'ul mutlaknya itu sudah miliknya bayanun al fi'li, keterangan cara. Sehingga untuk fungsi taukid sudah tidak ada lagi. Oke, kita masuk contoh berikutnya. Yajlisu Aliyun amamal fasli jalasataini. Ali duduk di depan kelas 2 kali. Nah, jalasataini ini adalah masdar dari kata yajlisu. Ini menggunakan wazan fa'lah. Wazan fa'lah itu disebut dengan masdar nau. Masdar adat. Lupa saya istilahnya apa, masdar lupa. Oke, nanti dicek lagi ya. Oke. Jadi ini jalasatai ini kita buat jadi musanna dia. Jadi masdarnya kita jadikan musanna, maka maknanya menjadi 2 kali. Ali duduk di depan kelas 2 kali. Yajlisu Aliyun amamal fasli jalasatin. Ali duduk di depan kelas beberapa kali. Nah, di sini masdarnya kita jamakkan pakai jamak muannas salim. Maka maknanya menjadi beberapa kali. Jadi duduknya di sana beberapa kali. Nah, jadi istirahat, pas guru lagi keluar dari meja, duduk pulangnya di depan. Nah, beberapa kali duduk di depan kelas. Nah, maka digunakan kata jalasat. Nah, jamak muannas salim dari masdar. Yajlisu. Contoh berikutnya. At-talibu yukrimu mudarrisahu ikraman. Nah, kira-kira ini masuknya kategori yang mana? Taukid, bayan adat, keterangan jumlah berapa kali, bayan nau, keterangan cara, atau badalan min talaffuzi bi fi'lihi, atau pengganti dari mengucapkan kata-katanya. Oke, ini adalah taukid, penguat, penegas. Terjemahnya murid itu benar-benar menghormati gurunya. Nah, karena dia taukid maka kita gunakan kata benar-benar, bisa sungguh-sungguh. Bisa. Ikraman itu masdar kata akrama. Akrama yukrimu ikraman. Af'ala yuf'ilu if'alan. Aslama yuslimu islaman. Oke, lanjut. At-talibu yukrimu mudarrisahu ikramal ulama'i. Nah, di sini ada kata ikram lagi. Masuk kategori apa dia? Taukid, bayan nau, manner, bayan adat, frekuensi. Nah, ya, kalau ada terjemahnya murid itu menghormati gurunya dengan cara penghormatan ulama. Nah, berarti ini caranya, mannernya, berarti ini jenisnya bayan nau fi'li, keterangan cara perbuatannya dilakukan. At-talibu yukrimu mudarrisahu khamsa ikramatin. Nah, di sini karena menggunakan angka berarti di sini masuk jenis masdarnya bayan adat. Murid itu menghormati gurunya 5 kali. Khamsa ikramatin. Di sini yang menjadi masdar itu secara teknis itu adalah khamsa, karena khamsanya menjadi maf'ul mutlak. Dan dia beridafat kepada ikramatin. Jadi ikramatin ini adalah mudhaf ilaih. Majrur kalau ini. Ini majrur ikramatin. Sementara di atas ini jalasatin. Ini mansub. Nah, mansub bil kasrah karena ini jamak muannas salim. Oke, gimana? Bisa difahami? Kita ulangi lagi. Kalimat yang pertama, ini masuknya kategori apa? Ya, betul, taukid. Yang kedua ini contohnya masuknya kategori apa? Ya, bayan nau'il fi'li. Yang ketiga, masuknya dalam bayanul adat, frekuensi.
Ya, berapa kali perbuatan dilakukan. Contoh yang keempat juga adalah frekuensi bayanul adat. Kemudian yang kelima, at-thalibu yukrimu mudarrisahu ikraman, taukid, sahih. Yang ke berapa ini? 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Ini adalah nau'il fi'li, bayani nau'il fi'li. Yang ketujuh, bayanu adadil fi'li. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami penjelasannya. Nah, ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dari penjelasan tadi. Satu, taukid itu adalah masdar yang dipakai, masdar untuk taukid, untuk jenis taukid, itu masdar yang dipakai adalah yang tepat berada di kolom ketika dari urutan tasrif istilahi. Bukan ketika ini, ketiga, ini salah ini, ketiga. Nah, untuk kata taukid, pemilihannya adalah masdarnya yang mana? Masdar yang dipakai adalah yang tepat berada di kolom ketiga dari urutan tasrif istilahi. Jadi untuk taukid itu yang dipakai yang ini. Nah, ini. Fathan, kalau kata fatah. Jalasa pakai jalasan. Nazara pakai nazoran. Akrama pakai ikraman. Kabbara pakai takbiran. Nah, ini dipakai untuk taukid. Kemudian bayanun nau'il fi'li itu keterangan cara, itu masdarnya diberi tambahan idafah atau diberi naat. Nah, jadi ada idafah atau ada naat. Seringkali untuk fi'il sulasi mujarrad itu yang 3 huruf saja, seperti jalasa, fataha, nazara, itu menggunakan wazan fi'latan. Jadi yasrah fi'latan. Itu biasanya. Nah, kemudian makanya dari tadi pakai jilsatan. Nah, ini. Jilsatan hadiatan. Kalau yang sulasi yang mazid itu tidak menggunakan wazan ini ya. Tidak menggunakan ini. Bayan adat untuk satu kali perbuatan pada sulasi mujarrad menggunakan wazan fa'latan. Kadang maunya disambung. Menggunakan wazan fa'latan. Jadi darbatan, fathatan, nazratan, yanzurul waladu ummahu nazratan, fa'latan. Anak itu benar-benar memandang ibunya. Nah, pakai fa'latan. Kalau sulasi mazid bisa, ini bisa, bukan bias, bisa dengan langsung ditambah tak marbutah pada bentuk masdarnya. Atau sulasi mazid. Untuk jadi misalnya ikraman, ikramatan, tambah tak di ujungnya. Untuk bentuk 2 kali tinggal dijadikan musanna, seperti contoh di atas tadi jalasata ini, jadikan musanna. Dan untuk lebih 2 kali bisa langsung dibentuk dengan adat ma'dud. Nah, jadi adat ma'dud seperti ini, khamsa ikramatin. Jadi ma'dudnya itu muannas, maka dia pakai fa'il, adatnya menggunakan muzakkar. Sementara ma'dudnya muannas, menggunakan kaidah itu. Oke, itu untuk bayan adat. Kemudian untuk badalan minat talaffuzi bi fi'lihi, masdar digunakan sebagai pengganti kata kerja. Itu contohnya adalah ihsanan. Wabil walidaini ihsanan dalam Quran. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Itu tidak menggunakan kata ahsin, tapi menggunakan ihsanan. Ahsin itu fi'ilnya, fi'il amarnya. Tetapi yang dipakai di sini adalah masdarnya, ihsanan. Maka maknanya tetap dia menggunakan makna perintah, makna kata kerja digantikannya. Dan berbuat baiklah, ahsin bil walidaini, kepada kedua orang tua. Nah, itu ihsanan. Ta'atan artinya ati'u, berbuat taatlah, patuhlah. Ta'atan. Sam'an wa ta'atan. Itu maknanya asma wa ati'u. Saya dengar dan saya patuhi. Atau ikraman. Itu berarti maknanya adalah akrim. Nah, muliakan.
Syukran. Nah, ini sering kita dengar, syukran. Terima kasih. Itu sebenarnya adalah masdar dari kata syakara yaskuru, syukran. Makna aslinya, fi'ilnya yang digantikan adalah ashkuru. Ashkuru. Saya berterima kasih. Ashkuruka. Saya berterima kasih padamu. Tetapi kata yang dipakai masdarnya syukran. Nah, biasanya kalau yang di pondok juga sering mendengar kata sur'ah, sur'atan, sur'ah. Nah, itu masdar dari kata sara'a. Aslinya kan adalah asre. Nah, lajui, cepati, cepat-cepat. Nah, asre, asre'u. Nah, tetapi yang dipakai kata sur'ah. Nah, masdarnya itu sur'ah itu. Artinya sama, lajui, malah kasih. Nah, itu masdar. Nah, apa namanya? Maf'ul mutlak. Oke, ini pembahasan teori kita mengenai maf'ul mutlak. Kemudian ini ada latihan. Latihan tadribat. Untuk mengerjakan latihan ini, kalian bisa baca ini soalnya ada orang-orang mukmin benar-benar akan masuk surga. Pakai fi'il mudhari berarti akan ya, fi'il mudhari. Perhatikan ini jumlah pelakunya. Ini pelakunya pakai jamak banyak. Petani perempuan. Nah, perempuan ya, menanam buah-buahan 2 kali. Ini pakai fi'il madhi saja ini. Para siswa itu, nah para siswa berarti jamak. Menulis pelajarannya dengan lambat. Nah, ini apa ini berarti kalau dengan lambat nih? Jenisnya apa? Nah, petani itu menunggu tamunya beberapa kali. Petani itu menunggu tamunya beberapa kali. Pakai ini petaninya laki-laki saja ya, ini sudah perempuan di atas. Ini fi'il madhi saja. Guru itu sungguh mengajari para siswa. Ini juga pakai fi'il madhi saja. Nah, ini buat menjadi kalimat jumlah fi'liyah saja supaya lebih mudah dulu ya. Jumlah fi'liyah. Kemudian isi ini apa namanya? Kolomnya. Sementara Anda mengerjakan, ini videonya di pause dulu. Pause, jangan dijalankan karena kelihatan jawabannya. Nah, jadi di pause dulu sampai selesai, baru kalian lanjutkan. Nah, play lagi. Oke, silakan di pause dan dikerjakan. Cedeng, ini jawabannya. Nah, apakah jawaban Anda, jawaban kalian sudah sama dengan yang tampil di sini? Oke, yang pertama itu yadkhulu. Nah, fi'il mudhari kan tadi, fi'il mudhari yadkhulul mu'minuna al-jannata dukhulan. Dari kata dakhala yadkhulu, dukhulan. Ini karena benar-benar berarti pakai masdar taukid, pakai taukid. Dukhulan. Petani perempuan al-fallahatu. Oh, tadi ini pakai apa tadi? Fi'il madhi ya? Fi'il madhi. Kalau fi'il madhi berarti di sini ganti zara'at. Zara'at. Zara'at al-fallahatu al-khadrawati. Maf'ul bih. Zara'ataini. Fa'lah. Tadi kan kalau untuk apa tadi adat itu menggunakan fa'latan. Zara'atan. Zara'ataini 2 kali dimusannakan. Gimana sudah? Sama? Betul? Oke, bagus. Kalau kada betul, ya pahami lagi. Kenapa seperti ini dia? Oke, kemudian yang ketiga katabatulabu darsahum. Para siswa ya, para siswa atulab darsahum kitabatan batiatan. Nah, ini dengan lambat. Jadi kalau dengan menar cara bayan naw'il fi'li itu kita bisa idofahkan atau bisa kita beri naat. Kalau dia apa namanya caranya itu diumpamakan dengan seseorang itu biasanya diidofahkan. Kalau dia disebutkan sifatnya seperti ini kan lambat itu sifat. Nah, berarti tinggal tambahkan saja setelah masdar itu kata sifat. Kitabatan batiatan. Intazaral fallahu azaira. Para petani itu, petani al-falahu intazara zairahu intizaratin. Beberapa kali intazara, intazir, intizaran. Nah, dijamak muannas salimkan. Intizaratin. Kemudian yang terakhir. Yu'allimu al-mudarrisu tullabahum ta'liman. Guru itu sungguh mengajari
para siswa. Nah, mudarris, guru. Sungguhnya dari mana? Sungguhnya dari kata ta'liman. Allama yu'allimu ta'liman. Nah, berarti ini adalah contoh dari taukid. Nah, begitulah teori tentang maf'ul mutlak. Apa itu maf'ul mutlak? Kemudian jenisnya apa saja? Ada berapa tadi? Ada 4. Kemudian cara penggunaannya, perbedaannya masing-masing. Nah, saya kira sudah cukup jelas. Dan maf'ul mutlak itu tidak mungkin dia tersamarkan dengan maf'ul bih, tidak mungkin. Ya, jadi dia punya tempat sendiri, punya karakter sendiri, punya sifat sendiri yang mana ketika kita melihat pasti kita pinandu, kita kenal bahwa itu adalah maf'ul mutlak. Nah, maf'ul mutlaknya yang mana? Yang taukid kah, yang badal mutalaffuzi bi fi'lihi kah, atau bayanun nau'il fi'li kah, atau adatnya? Itu juga bisa kita kenali dari tadi ciri-cirinya yang disebutkan di atas tadi, yang ditanbih tadi ya. Oke, kalau belum paham, ulangi lagi penjelasan ini. Anda tinggal putar aja 5 kali kah, 10 kali kah. Ini saya tidak akan berbusa-busa ngomongnya, karena Anda tinggal diputar balik saja ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan Anda bisa pahami. Kalau ada kesulitan yang sangat mengenai materi ini dan tidak bisa Anda dapatkan jawabannya dalam pembahasan ini, atau dengan teman yang lain juga tidak bisa menjelaskan, silahkan hubungi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.